Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua dalam kondisi sehat. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari saatnya kita bersama-sama hari ini. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang streaming dan semua fokus untuk menyembah Tuhan. Kita letakkan setiap beban kita. Mungkin hari-hari ini kita mendapatkan banyak sekali tekanan. Mungkin ada yang mendapatkan banyak sekali masalah, gangguan kesehatan dan lain-lain. Tetapi hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tangan Tuhan telah menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mengucapkan syukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Mari naikkan setiap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, segala berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, di dalam hidup pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam setiap pekerjaan kita, setiap hal yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap syukur. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena kasih setiamu Yesus. Haleluya Yesus. Inilah saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami datang di altar-Mu Bapa. Haleluya Yesus, Engkaulah pelita hidup kami Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya Yesus, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyata
nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Ku tinggikan Kau, ya Allahku. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, ku tinggikan Engkau, tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, ku sembah Engkau, hanya Engkau, Yesus. Tinggikan Kau Allah kami. Hanya nama-Mu Tuhan layak ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus layak dimuliakan.
Engkau Yesus, hanya Engkau layak ditinggikan, layak disembah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian yang lebih dalam lagi. Dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji kami. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat Gebis Pitu Iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur, sekalipun lewat online, kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Mari, waktu tidak banyak, kita akan langsung bersama-sama untuk menikmati firman Allah sebagai tema daripada gereja kita bulan ini, kelimpahan kemurahan hati Bapa. Kita akan langsung membaca Alkitab kita sebagai ayat Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi Bapak Ibu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini satu kesaksian yang luar biasa dari seorang raja Israel yang bernama Raja Daud. Satu pernyataan yang sangat-sangat memberkati kita, di mana dalam kesaksiannya tadi berkata di dalam ayat yang kita baca, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Daud menyaksikan hidupnya bahwa di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, dipenuhi dengan kebajikan Tuhan, dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Betapa luar biasanya kehidupan Daud, di mana kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, rahmat Tuhan,
kasih Tuhan mengikutinya seumur hidupnya. Berarti sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kebajikan Tuhan. Dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Setiap hari hidupnya diwarnai dengan kebaikan Tuhan. Betapa luar biasanya kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Dan memang itu bukan suatu dongeng atau sesuatu cerita yang dikarang, tetapi itu satu kehidupan yang nyata di dalam kehidupannya. Bahwa betul-betul dia hidup di dalam kelimpahan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dia diangkat oleh Tuhan dari seorang gembala domba menjadi gembala bangsa Israel, menjadi raja Israel, saudara-saudaraku. Betapa hebatnya, ya, betapa sangat beruntungnya kehidupan daripada seorang yang bernama Daud. Kemanapun pergi, dia menemukan kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dimanapun dia tinggal, dia dipenuhi, hidupnya dikelilingi dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu adalah kemurahan yang luar biasa dari Tuhan untuk Daud. Maka kita timbul satu pertanyaan, mengapa Allah begitu mengasihinya? Mengapa Allah begitu berkemurahan kepadanya? Kenapa Allah begitu menyatakan kebajikannya di seluruh umur hidupnya daripada Daud? Ada satu rahasia sebagai kunci untuk Daud menikmati kelimpahan dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, kebajikan dari Tuhan. Yaitu satu, Daud menaruh Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya. Dia menggembalakan tubuh jiwa rohnya Daud. Sebab itu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menjadikan Tuhan gembala di dalam hidupnya. Tuhanlah yang mengembalakan hidupnya. Artinya, Tuhan adalah pemelihara jiwanya, pelindung, penolong, pembimbing, pengarah, pendisiplin, pemberkat dalam hidupnya. Dengan lain kata, Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan Daud. Tuhanlah yang menjadi andalannya. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapannya. Tuhan ditaruhkan di tempat yang utama di dalam kehidupan Daud. Itulah sebabnya Daud menikmati kelimpahan, kemurahan, kebajikan dari Tuhan di sepanjang hidupnya. Karena dia menaruhkan Tuhan sebagai gembala hidupnya, pemelihara jiwanya. Sehingga di sini digambarkan kalau Allah itu gembala, maka dia menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai domba. Allah sebagai gembala melakukan tugasnya untuk memelihara sang domba. Maka sang domba pun punya kewajiban yang harus dia lakukan.
Dan kewajiban daripada domba adalah taat kepada gembala. Nurut kepada gembala. Domba tidak ada hal yang lain, ya. Hanya satu yang harus dia lakukan, yaitu taat kepada gembala, nurut, taat perintahnya, taat dawuhnya, taat kepada bimbingannya. Kemana sang gembala menuntun, dia sendiko, dia nurut. Dengan lain kata, seorang yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya harus bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya adalah seorang yang menaklukkan diri untuk taat sepenuhnya kepada kehendak daripada Tuhan. Dan Daud tidak diragukan ketaatannya di hadapan Tuhan. Daud tidak diragukan kesetiaannya kepada Tuhan. Allah melihat sikap hidup Daud. Sebab itu Allah sangat memberkatinya. Allah sangat melimpahi kehidupannya dengan berkat, dengan kemurahan, dengan rahmat, dengan kasih sayang yang luar biasa. Bapak Ibu tentunya rindu untuk menikmati berkat kemurahan daripada Tuhan, agar kita pun bisa berkata, kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikut hidupku. Kerinduan saudara, kalau hanya sebagai kerinduan itu hanya mimpi, kita harus kerjakan seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadikan Tuhan gembala hidup saudara, juru selamat saudara, pemimpin saudara, pembimbing saudara, pelindung saudara, ya, pendisiplin dalam hidup saudara. Dan saudara sebagai domba, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Taat akan firman-Nya, taat akan kehendaknya. Dan apabila saudara lakukan hidup taat dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup saudara, kami yakin dan percaya berkat yang sama dilimpahkan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, mengapa Daud begitu dilimpahi kemurahan dan kebajikan yang daripada Tuhan, sehingga sepanjang hidupnya mengikuti kemurahan dan kebajikan itu di dalam hidupnya? Jawabnya adalah karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia menjadikan Allah itu gembala di dalam hidupnya, dan hidupnya sendiri memperkenankan hati Tuhan. Oleh karena Daud sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah yang tersurat di dalam kitab Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 mengatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud hidupnya memperkenankan Tuhan. Dan Daud melakukan kehendak daripada Tuhan.
Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Perkenanan apa di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Daud? Daud adalah pemuji Tuhan yang hebat. Daud adalah penyembah Tuhan yang hebat. Daud adalah pendoa di hadapan Tuhan yang hebat. Kalau kita baca Mazmur yang ditulisnya, isinya penuh dengan doa, penyembahan, pujian bagi Tuhan. Dan itulah yang mencerminkan seluruh kehidupan Daud di hadapan Tuhan. Dia sebagai pemuji, dia sebagai penyembah, dia sebagai pendoa yang handal di hadapan Tuhan, yang hebat di hadapan Tuhan. Sejak masih muda, ya, saat dia mengembalakan domba, dia pun sudah memainkan kecapi. Pujian dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidupnya merupakan satu persembahan. Maka Mazmur yang dia tulis penuh dengan pengucapan syukur, penuh dengan ucapan terima kasih sebagai apa yang telah Allah kerjakan dalam hidupnya. Dia kembalikan kepada Tuhan sebagai pujian, sebagai penyembahan, sebagai pengagungan, dan sebagai pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Jika saudara rindu untuk menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup saudara, jadilah penyembah yang benar. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah adalah penyembahan untuk Tuhan. Ibadah adalah pujian bagi Tuhan. Ibadah adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ada perubahan. Orang berjumpa dengan Tuhan melihat mujizat-mujizatnya dikerjakan dalam hidup kita. Sebab itu Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan sekedar duduk di gereja. Ibadah yang sejati adalah penyerahan hidup total kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai wujud bahwa kita menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Allah pada pagi hari ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita. Jadikan Tuhan gembala dalam hidup saudara. Dan saudara sebagai domba, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Hiduplah dalam perkenanannya. Orang berkenan kepada Tuhan adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan waktu kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tugas kita taat, tugas kita percaya, tugas kita menyembah, tugas kita memuji, dan bagian Tuhan adalah memberkati kita. Kebajikan dan kemurahannya akan mengikut di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita harus tetap tinggal di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur Amin. hanya bagimu ya Tuhan. Raja di atas segala raja, yang kami sembah Engkaulah Raja Yesus Kristus, yang akan datang kembali untuk menjemput kami umat-Mu masuk dalam kemuliaan. Bapa, kami persembahkan syukur atas segala rahmat anugerah-Mu yang Kau telah limpahkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan taruh di hati kami, menjadikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami, untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah meneguhkan hati kami, meyakini kami memiliki Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang penuh dengan kebaikan, sehingga hidup kami senantiasa ada di dalam kebaikan dan kemurahan Allah. Amen. Dari hari ke hari, dan sesungguhnya hanyalah kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang akan mengikut kami seumur hidup kami. Biarlah kami terus tetap tinggal di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus yang telah kami nikmati memberikan berkat yang besar di dalam setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja di tengah kami, sehingga yang lemah sudah Engkau kuatkan. Amen. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Amen. Yang terikat sudah Engkau lepaskan. Amen. Yang salah arah hidupnya telah Engkau bawa kembali. Amen. Yang putus asa beroleh kembali pengharapan. Ya, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu hadir di tengah bangsa kami ini. Sekalipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, tetapi anugerah-Mu cukup bagi bangsa dan negara kami. Indonesia tetap berdiri teguh, Indonesia tetap jaya, dan Indonesia tetap diberkati. Amen. Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh saudara-saudara kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Jika ada yang dalam pergumulan, ada yang dalam kesulitan, ada dalam permasalahan, kami tahu tangan Tuhan terulur untuk mereka semua satu persatu, sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari kemurahan Allah. Semua menikmati kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah tinggalkan tempat ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya kami datang dengan selamat, kami pulang juga dengan selamat. Amen. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah dan memuji Engkau di bait-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terus membimbing sidang jemaat bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Amen. Sehingga kami semua tinggal dalam berkat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan bawa berkat rahmat anugerah damai sejahtera di Allah Bapa kita, kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus mengikat kita, menyatukan kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, amin.